Model pembelajaran adalah suatu rencana mengajar yang melibatkan pola pembelajaran tertentu. Dalam pola tersebut dapat terlihat kegiatan guru, siswa, sumber belajar yang digunakan di dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan terjadinya belajar pada siswa. Komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa, juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajar 4 keterampilan berbahasa, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Model pembelajaran adalah suatu rencana mengajar yang melibatkan pola pembelajaran tertentu. Dalam pola tersebut dapat terlihat kegiatan guru, siswa, sumber belajar yang digunakan di dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan terjadinya belajar siswa. Komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetisi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa, juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran 4 keterampilan berbahasa, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Mengakui dan menghargai saling ketergantungan bahasa. Pendekatan ini lahir akibat ketidakpuasan para praktisi atau pengajar bahasa atau atas hasil yang dicapai oleh metode tata bahasa terjemahan yang hanya mengutamakan penguasaan akidah tata bahasa, mengesampingkan kemampuan berkomunikasi sebagai bentuk akhir yang diharapkan dari belajar bahasa. Pembelajaran dalam komunikatif yang menjadi acuan adalah kebutuhan terdidik dan fungsi bahasa. Pendekatan komunikatif berusaha membuat terdidik memiliki kecakapan berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juju Haria, saya dari Prodi Bahasa Indonesia kelas 3A. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu Saudari Arnisa, tentang cooperative learning. Apa itu cooperative learning? Cooperative adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Yang selanjutnya, tujuan cooperative learning. Tujuannya ini yaitu berbeda dengan kelompok konvensional yang menekankan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Selanjutnya yaitu contextual teaching learning. Menurut Nur Hadi dalam Sugianto, yaitu adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Menurut Jonathan dalam Sugianto, adalah sebuah proses CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk menolong para siswa melihat makna di dalam materi di akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, pembelajaran kontekstual teaching learning. Beberapa strategi pembelajaran yang perlu dikembangkan oleh guru secara kontekstual antara lain yaitu 1. Pembelajaran berbasis masalah dengan memunculkan problem yang dihadapi bersama siswa di antara untuk berpikir kritis untuk memecahkan. Yang kedua, menggunakan konteks yang beragam. Dalam CTL, guru bermaknakan pusparagam konteks sehingga makna yang diperoleh siswa menjadi berkualitas. Yang ketiga, mempertimbangkan kebinekaan siswa. Guru mengayomi individu dan meyakini bahwa perbedaan individu dan sosial seyogianya dibermaknakan menjadi mesin penggerak untuk belajar, saling menghormati dan toleransi untuk mewujudkan keterampilan interpersonal. Yang keempat, memberdayakan siswa untuk belajar sendiri. Pendidikan formal merupakan kawah candra di muka bagi siswa untuk menguasai cara belajar untuk belajar mandiri di kemudian hari. Yang kelima, belajar melalui kolaborasi. Dalam setiap kolaborasi selalu ada siswa yang menonjol dibandingkan dengan koleganya, dan siswa ini dapat dijadikan sebagai fasilitator dalam kelompoknya. Yang keenam, menggunakan penelitian autentik. Penilaian autentik menunjukkan bahwa belajar telah berlangsung secara terpadu dan konseptual dan memberi kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang ketujuh, mengajar standar tinggi. Setiap sekolah seyogianya menentukan kompetensi kelulusan dari waktu ke waktu terus ditingkatkan, dan setiap sekolah hendaknya melakukan benchmarking dengan melakukan studi banding ke berbagai sekolah di dalam dan luar negeri. Berdasarkan Center for Observational Research and Development atau disingkat dengan CORD, penerapan strategi pembelajaran kontekstual digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, relating, yaitu belajar dikatakan dengan konteks dengan pengalaman nyata. Konteks merupakan kerangka kerja yang dirancang guru untuk membantu peserta didik agar yang dipelajarinya bermakna. Yang kedua, experiencing, yaitu belajar adalah kegiatan mengalami peserta didik diproses secara aktif dengan hal yang dipelajarinya dan berupaya melakukan eksplorasi terhadap hal yang dikaji, berusaha menemukan dan menciptakan hal yang baru dari apa yang dipelajarinya. Yang ketiga, applying, belajar menekankan pada proses mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki dengan dalam konteks dan pemanfaatannya. Yang keempat, kooperatif, belajar merupakan proses kolaboratif dan kooperatif melalui kegiatan kelompok, komunikasi interpersonal atau hubungan intersubjektif. Yang kelima, transferring, belajar menekankan pada terwujudnya kemampuan memanfaatkan pengetahuan dalam situasi atau konteks baru. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.